Jadi Nico Silalahi menyebut Pak Jokowi sebagai pengemis, yaitu pikiran yang sangat picik saja. Wong dia bekerja keras untuk kemakmuran negerinya demi investasi, demi lapangan kerja, demi kemakmuran rakyatnya. Kalau dikatain pengemis ya cuek saja gitu. Kalau dikatain pengemis, wong cuma Nico Silalahi dan segelintir orang pembencinya saja yang mengatain seperti itu. Masih banyak rakyat Indonesia yang bangga akan Pak Jokowi bertemu dengan Elon Musk, orang terkaya di bumi ini. Dan tentunya mudah-mudahan akan menghasilkan investasi yang luar biasa bagi negara kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Grobogan Gokil. Nah sobat Grobogan Gokil semuanya, pada video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai, ya ini dari penyinyir Pak Jokowi lagi lah, dari penghina atau dari pembenci Pak Jokowi lagi ya. Yakni Nico Silalahi yang menyebut Jokowi sebagai pengemis saat mendatangi Elon Musk. Seperti apakah beritanya? Langsung kita lihat berikut ini. Penggiat media sosial Nico Silalahi melontarkan sindiran keras terhadap Presiden Jokowi yang menemui bos Tesla Elon Musk di SpaceX Amerika Serikat. Menurut Nico Silalahi lewat cuitannya di Twitter, pada hari Minggu 15 Mei 2022, seharusnya Elon Musk selaku pengusaha yang menemui seorang presiden seperti Jokowi untuk menawarkan kerjasama. Akan tetapi kata Nico Silalahi, yang terjadi malah sebaliknya, yakni presiden yang mendatangi seorang pengusaha. Lantaran hal itu, ia pun menyebut Presiden Jokowi seperti pengemis yang mendatangi pengusaha. Di mana-mana pengusaha yang datangi presiden untuk menawarkan kerjasama serta meminta jaminan keamanan dan hukum. Lah, ini malah presiden udah kayak pengemis yang datangi pengusaha, ujar Nico Silalahi. Ia pun menilai sikap Jokowi yang menemui Elon Musk itu membuat negara Indonesia menjadi bangsa yang hina. Nah, sobat Grobogan Gokil semuanya ya. Orang kalau sudah sangat benci, mendarah daging di hati itu, ya seperti itu. Apa yang dilakukan, apa yang diperbuat Pak Jokowi selalu terlihat salah. Selalu hina di mata mereka. Berbicara soal ngemis ya, saya terangkan nih. Ngemis itu ya Nico Silalahi, kalau presiden ketemu sama IMF dan Bank Dunia supaya negara nggak bangkrut. Persis sama yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dulu. Dan pastinya kalau mau diselamatkan ya harus mematuhi persyaratan-persyaratan mereka. Bahkan soal kebijakan pun semua dikontrol atau diketahui pihak-pihak mereka. Lah ini kan beda dengan investasi yang dilakukan atau yang dilobi oleh Pak Jokowi. Dan itu yang namanya ngemis Nico Silalahi. Tapi investasi itu kan beda, apalagi di zaman Pak Jokowi ini ya. Ya nggak jauh-jauh lah Elon Musk, negara sekelas Cina saja ya. Negara sekelas Cina saja ini harus patuh dan taat kepada konstitusi yang ada di negara kepemimpinan Pak Jokowi ini. Seperti yang kita tahu ya, sebelum Pak Jokowi dulu, biji mentah nikel itu diekspor ke banyak negara. Dan otomatis sejak dulu negara tidak memiliki nilai tambah yang lebih pada ekspor biji nikel tersebut. Namun di zaman Pak Jokowi ini tidak bisa seperti itu. Bahan mentah nikel, biji nikel harus diolah di Indonesia. Dan faktanya apa? Negara sekelas Cina pun juga sudah menurut untuk mengolah biji nikel di Indonesia. Dan ini merupakan ketegasan yang dimiliki oleh Pak Jokowi gitu loh.
Seperti Elon Musk ya, juga sangat tertarik dengan nikel Indonesia. Namun, Pak Jokowi meminta membangun pabrik di sini. Supaya apa? Supaya tenaga kerja di Indonesia melimpah. Ditambah itu juga pendapatan pajak juga lebih besar gitu loh. Dan alhasil Elon Musk tidak jadi investasi di sini pada waktu itu ya. Tidak ada sih di sini. Tapi kan kedua orang ini kan sebenarnya kan malu-malu tapi mau gitu loh. Antara Pak Jokowi dan Elon Musk ini dalam tawar-menawar. Dan alhasil meski Elon Musk pada saat itu berbicara di media tidak mau investasi di Indonesia karena sudah terkait kontrak dengan Australia. Namun di belakang layar orang-orang Elon Musk atau anak buah Elon Musk di belakang layar tetap menghubungi pejabat-pejabat di Indonesia. Dan alhasil pada beberapa waktu yang lalu Pak Luhut berhasil ditemukan oleh Elon Musk untuk membahas investasi tersebut. Dan sekarang berkesempatan Pak Jokowi juga ketemu Elon Musk dan untuk membahas kerjasama tersebut. Pasalnya Elon Musk tetap ingin pasokan nikel dari Indonesia. Dan ini menjadikan dan tentunya ini sangat menjanjikan bagi negara kita di Indonesia untuk investasi Elon Musk tersebut. Apa tidak senang sekelas Elon Musk mau berinvestasi di Indonesia? Dia merupakan salah satu orang terkaya di bumi ini. Membeli Twitter dengan harga 600 triliun rupiah. Dan apakah itu tidak sangat wow? Ditambah lagi untuk di kalangan pengusaha, Elon Musk ini seperti paus ya, yang magnetnya itu sangat di mana paus akan berenang, di situ ikan-ikan akan mengikutinya. Jadi jikalau Elon Musk bersedia investasi di Indonesia, apa tidak mungkin pengusaha-pengusaha lain atau investor-investor lain juga akan berinvestasi di Indonesia. Dan itu membuat negara kita menjadi kaya akan investasi dan tentunya akan lebih banyak lapangan kerja yang tersedia di negara ini. Dan tentunya pendapatan pajak juga sangat meningkat kan. Jadi Niko Sandalahi menyebut Pak Jokowi sebagai pengemis, yaitu pikiran yang sangat picik saja. Wong dia bekerja keras untuk kemakmuran negerinya demi investasi, demi lapangan kerja, demi kemakmuran rakyatnya. Kalau dikatain pengemis ya cuek saja gitu. Kalau dikatain pengemis, wong cuma Niko Silalahi dan segelintir orang ya, pembencinya saja yang mengatain seperti itu. Masih banyak rakyat Indonesia yang bangga akan Pak Jokowi bertemu dengan Elon Musk, orang terkaya di bumi ini. Dan tentunya mudah-mudahan akan menghasilkan investasi yang luar biasa bagi negara kita ini. Nah sobat semua, apa tanggapan kalian mengenai video ini? Komen di bawah dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.